Pagi itu notifikasi email berbunyi tajam di hari ulang tahun. Pernikahanku tepat saat kontrakku diputus. Namaku Davin Mahiro, 56, mantan akuntan. Yang kini menatap kopi dingin dan jam saku perak utuh di meja keduanya terasa lebih berat dari jas basahku. Pernahkah hidup menamparmu justru di hari yang seharusnya hangat? Pagi itu bunyi notifikasi email dari laptop tua terdengar seperti ketukan logam di ruang kosong. Getarnya menggema dari sudut ruang kerjaku memantul di dinding kayu rumah yang lembab karena kabut Portland dan berhenti di lorong menuju dapur. Suara itu menusuk lebih dalam daripada ucapan Selina semalam yang singkat saat ia berkata sambil men-scroll ponsel. Aku benar-benar lupa lagi, Davin. Maaf, aku sibuk. 10 tahun berturut-turut ulang tahun pernikahan kami lewat begitu saja seperti halaman kalender yang dicabut tanpa sempat kubaca. Setiap awal musim semi, ia tenggelam dalam rapat-rapat dan panggilan video. Sedangkan aku duduk di kursi kayu berderit menunggu sebuah ucapan selamat yang tak pernah datang. Kursi itu kembali berderit pelan ketika aku condong ke depan membuka email. Hujan rintik di luar mengetuk atap seperti jemari, sabar ritmenya bercampur dengan suara kipas laptop yang berputar. Layar menampilkan satu baris subjek tebal, pemberitahuan pemutusan kontrak. Klik kecil dari mouse dan seluruh dunia seolah menyusut menjadi satu paragraf dingin. Kontrak Anda berakhir efektif hari ini. Terima kasih atas kontribusi Anda selama ini. Tanpa salam penutup, tanpa tanda tangan manusia. Rasanya seperti dicoret dengan kapur dari papan lalu ditiup angin. Cangkir kopi hitam di meja sejak subuh tadi belum tersentuh. Permukaannya sudah dingin, sedikit berminyak, meninggalkan aroma pahit yang menempel di udara. Aku angkat cangkir itu menatap ke pekat cairannya seperti mencoba mencari jawaban lalu meneguk seteguk. Rasa dingin dan pahit bercampur getir di lidah dan anehnya itu terasa lebih jujur daripada baris-baris sopan di email itu. Suara langkah Selina terdengar dari lorong. Ia muncul di pintu rambut coklatnya, diikat seadanya satu tangan, memegang ponsel satunya menggenggam map presentasi. Kau sudah sarapan? Aku ada rapat investor jam 9 ujarnya matanya sibuk membaca notifikasi di layar ponsel. Aku hanya mengangguk enggan merusak ritme sibuknya. Ia tak menunggu jawaban langkahnya menjauh meninggalkan aroma parfum lembut dan suara pintu kamar kerja yang tertutup kembali. Aku tetap diam menatap layar laptop huruf-huruf email yang kini terasa seperti ukiran dingin di batu nisan karierku. Di tepi meja jam saku perak yang selalu kujaga tergelincir dari tumpukan berkas. Denting logamnya kecil tapi menyayat. Aku merunduk cepat melihat sudut kacanya retak tipis, garis halus, seperti keriput pertama di wajah seseorang yang kau kenal seumur hidup. Jam itu hadiah dari ayah mertua di hari pernikahan kami, sebuah simbol waktu dan restu. Kini retakannya seperti bisikan kecil, bahkan sesuatu yang paling kau jaga bisa retak tanpa peringatan. Ku pegang jam itu dengan kedua tangan. Logamnya dingin jarum, detiknya tetap berdetak perlahan. Tik, tok, tik, tok. Setiap bunyi seperti mengetuk sisi dalam dadaku. Jam itu tak peduli aku kehilangan pekerjaan, tak peduli pernikahan kami membeku. Ia hanya terus bergerak menandai waktu yang tak akan berhenti untuk siapapun. Browser di layar laptop masih terbuka menampilkan papan pengumuman digital perusahaan. Namaku Davin Mahiro hilang dari daftar peserta program pensiun. Nama-nama kolega lamaku tetap ada beberapa, bahkan baru setahun bergabung. Aku merasa udara dalam ruangan jadi lebih berat. 20 tahun kerja, mengawasi setiap sen dalam laporan, memastikan tak ada kebocoran. Tapi rupanya aku sendiri bisa dihapus semudah baris kode di sistem. Kupejamkan mata. Hujan di luar menjadi latar belakang. Aroma kopi dingin denting, lembut jam derit kayu, semuanya berpadu menciptakan keheningan yang anehnya menekan. Jari-jariku menggenggam cangkir keramiknya licin oleh embun, dan aku membiarkan rasa dinginnya merayap ke kulit. Ketika mataku terbuka lagi, layar ponsel di samping laptop berkedip. Satu pesan baru, tanpa nama pengirim periksa. Pengeluaran 3 juta di dana pensiun. Semua jawaban ada di sana. Aku membaca ulang pesan itu berkali-kali. Hujan di luar berubah menjadi deras, butirannya memukul jendela seperti mengetuk-ngetuk pintu masa depan yang belum kukenal. Aku menatap jam saku retak itu sekali lagi. Jarumnya tetap bergerak, tak memihak, hanya menghitung waktu. Suara tik,
Tok, menyatu dengan debaran jantungku yang tak karuan. Di kepalaku muncul pertanyaan yang tak bisa kujawab. Apa yang lebih rapuh hari ini? Pekerjaanku, pernikahanku, atau aku sendiri? Aku tahu satu hal saat itu. Hidupku telah bergeser bukan perlahan tetapi seperti rel kereta yang dialihkan mendadak ke jalur asing. Dan di ujung jalur itu aku belum tahu. Menunggu apa hanya ada bunyi hujan kopi dingin. Dan detak jam saku yang retak terus mengingatkanku bahwa waktu tetap berjalan bahkan ketika semuanya runtuh. 2 hari setelah email itu menghantamku, aku berdiri di halaman gereja komunitas, dikelilingi tenda putih dan suara gitar akustik yang samar. Asap dari panggangan besar menyelimuti udara menempel di jaketku hingga terasa menembus kain bau yang terasa lebih lama daripada senyum palsu Leon Ardell. Bau daging panggang, bumbu manis, dan arang menyatu jadi aroma pesta, yang mestinya hangat tapi bagiku terasa seperti kabut yang menutupi niat tersembunyi. Orang-orang tertawa di sekitarku memegang piring kertas berisi burger dan salad. Kentang sementara pikiranku sibuk mencari celah mengamati setiap gerak Leon dari jauh. Di dekat pintu masuk sebuah poster kecil menutupi papan pengumuman yang biasanya berisi berita komunitas. Poster itu mengiklankan BBQ tahunan gereja untuk pensiunan perusahaan dengan huruf besar berwarna merah. Aku menarik poster itu sedikit dan melihat daftar nama di bawahnya nama-nama karyawan yang tetap aktif dalam program pensiun. Namaku tak ada di sana. Hanya selembar kertas kosong di tempat namaku, seharusnya seolah aku sudah dihapus, bukan hanya dari perusahaan tapi dari komunitas yang kuanggap keluarga kedua. Aku merasakan hawa panas dari panggangan, tapi dinginnya perasaan itu jauh lebih menusuk. Di tangan kiriku ada selembar cetakan laporan keuangan yang kuselipkan ke saku dalam jaket. Laporan itu kutemukan di bangku gereja, dibiarkan seolah sengaja agar aku melihat. Angka-angka pengeluaran besar di dana pensiun terpampang, jelas ada tanda coretan pena merah di satu sudut, 3.000 latu dari balas. Tidak ada penjelasan, hanya kolom kosong yang terasa seperti lubang hitam, menelan seluruh keyakinanku tentang perusahaan yang dulu kupercayai. Aku menggenggam kertas itu erat merasakan tekstur seratnya yang lembut, tapi kaku sementara musik folk ringan dari pengeras suara berbaur dengan suara tawa riang orang-orang yang tak tahu ada sesuatu yang busuk di balik semua ini. Di dekat panggangan Leon berdiri dengan santai lengan bajunya tergulung senyum lebar di wajahnya. Ia berbicara pada sekelompok pensiunan karyawan suaranya keras agar semua mendengar. Dana pensiun, aman percayalah. Perusahaan ini berdiri di atas integritas katanya, sambil mengangkat cangkir soda, seolah sedang melakukan toast. Kata-katanya terdengar manis, tapi aku menangkap tatapan cepatnya ke seorang pria, berjas gelap di dekatnya auditor internal, yang jarang kulihat di acara seperti ini. Ada sesuatu di cara Leon mengatur senyum dan bahasa tubuhnya yang terasa terlalu sempurna, terlalu terlatih untuk suasana santai. Maribel, ibu mertuaku, mendekat. Ia mengenakan topi jerami besar dan gaun bermotif bunga, wajahnya setengah tersenyum, setengah menilai. Davin, katanya pelan namun tajam, kau bahkan tak berusaha terlihat ramah. Semua orang melihatmu berdiri seperti bayangan di pojok. Kau ingin mempermalukan keluarga di depan komunitas ini, kata-katanya lebih menusuk dari asap yang menyesakkan tenggorokanku. Aku hanya menunduk menelan rasa getir yang bercampur dengan aroma daging panggang dan saus barbeque yang menempel di udara. Aku menggeser posisi berdiri di balik tenda makanan memperhatikan Leon lagi. Saat musik folk berhenti sebentar, dan suara obrolan mereda, aku melihatnya dengan jelas, tangan Leon menyelipkan sebuah amplop coklat lusuh ke tangan auditor internal itu. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat oleh orang lain, tapi mataku sudah terlatih untuk membaca detail. Amplop itu besar, cukup tebal untuk menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar dokumen. Auditor itu menunduk singkat lalu berjalan menjauh menyatu dengan kerumunan seperti tak ada yang terjadi. Angin sore bertiup pelan membawa aroma arang dan suara tawa ke telingaku, tapi rasanya semua itu jauh. Aku merasakan jaketku berbau asap kertas laporan di saku kuku, berdesir saat angin melewati. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka-angka di laporan, dan Leon berdiri tepat di pusatnya memainkan permainan yang tak bisa kulihat sepenuhnya belum. Ponselku bergetar di saku celana. Getarannya terasa tajam, hampir kontras dengan musik yang mulai kembali terdengar. Aku meraihnya, layar menyala dengan pesan singkat.
Seorang pria tua ingin bertemu. Katanya dia punya apa yang kau cari. Aku menatap pesan itu lama sementara di kejauhan. Leon tertawa lebar. Suaranya menyatu dengan dentingan gelas soda dan tepuk tangan orang-orang. Kertas laporan di saku jaketku terasa makin berat. Seperti beban yang tak kasat mata. Asap BBQ terus menempel di jaket baunya. Seakan melekat ke kulit dan aku tahu. Langkah berikutnya akan menuntunku lebih jauh ke sesuatu yang mungkin tak bisa kubalikan lagi. Tapi kalau jawaban ada di luar sana, aku tak punya pilihan selain mengikutinya. Musim gugur 2020 terasa ganjil, bahkan untuk Portland yang biasanya sudah muram di musim basahnya. Jalanan distrik tua itu nyaris kosong. Toko-toko antik berdebu dengan papan bertulisan buka secara terbatas, dan suara langkahku di trotoar bata terdengar lebih keras daripada biasanya. Kabut tipis menggantung di udara menyelimuti papan nama toko jam Vance Horology yang catnya terkelupas sebagian. Ketukan pintuku di kaca etalase terasa memecah keheningan, dan dari balik kaca siluet Elior Vance muncul seperti bayangan dari masa lalu. Ketukan itu terdengar bagai nada awal, sebuah lagu yang belum kutahu akan membawa kemana. Elior membuka pintu dengan gerakan perlahan wajahnya keriput, namun matanya tajam seolah sudah tahu alasanku datang sebelum aku bicara. Masuklah Davin, katanya suaranya rendah, namun hangat bercampur aroma kopi hitam yang menyeruak dari dalam toko. Begitu aku melangkah, aroma minyak mesin dan kayu tua menyelimuti. Dinding dipenuhi jam tua, jam dinding besar, jam mantel hingga jam saku berbaris rapi. Suara detik yang tidak seragam dari puluhan jam itu menciptakan ritme aneh campuran antara kekacauan dan ketenangan. Aku meletakkan jaketku yang masih berbau asap BBQ dari 2 hari lalu di kursi dekat pintu. Elior mengambil jam saku peraku dari tanganku, retakan di sudut kacanya berkilau, di bawah cahaya kuning lampu gantung. Ia memutar kunci jam itu perlahan, jarinya cekatan. Meski usianya sudah lanjut, setiap detik bisa jadi awal bukan akhir, katanya pelan, tatapannya tidak hanya tertuju pada jam, tapi juga padaku. Kata-katanya menggema lebih lama daripada suara detik jam itu sendiri. Seorang barista muda dari kafe sebelah masuk sebentar membawa 2 cangkir kopi hitam panas. Ia hanya meletakkannya di meja kayu yang penuh goresan. Sebelum berlalu tanpa banyak bicara, meninggalkan aroma kopi pekat yang bercampur dengan wangi minyak pelumas. Elior duduk di seberangku menyodorkan sebuah USB kecil berwarna hitam. Di sini ada rekaman transaksi Leon yang tak pernah muncul di laporan resmi. Bukan hanya satu, Davin, ada jejak uang yang menuju rekening bayangan di luar negeri, katanya. Suaranya tenang seolah sedang membaca laporan cuaca, bukan mengungkap sesuatu yang bisa mengguncang hidup banyak orang. Aku memegang USB itu terasa dingin dan kecil, tapi bobotnya di tanganku jauh lebih berat dari ukurannya. Kenapa kau membantu, tanyaku? Meski dalam hati aku sudah menebak jawabannya. Elior menatap ke arah rak jam dinding, seolah berbicara pada detik-detik yang terus berjalan. Aku pernah kehilangan segalanya karena amarah. 2 dekade lalu, aku terburu-buru membalas orang-orang yang menjatuhkanku, dan semua berakhir lebih buruk. Aku belajar satu hal, buktikan dengan waktu bukan amarah. Waktu memberi ruang agar kebenaran berdiri sendiri tanpa perlu teriak. Aku mengeluarkan buku catatan kecil dari saku jaket, menulis satu kalimat yang kubaca berulang kali dalam hati. Buktikan dengan waktu bukan amarah. Tanganku sedikit bergetar, bukan karena takut, tapi karena beban kata-kata itu terasa nyata. Suara detik, jam-jam tua di sekeliling tiba-tiba berdentang serempak tak lama, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Dentang itu seperti isyarat dorongan diam-diam, bahwa langkahku berikutnya sudah jelas walau jalannya belum pasti. Elior mengembalikan jam saku peraku, jarumnya tetap berdetak, meski retakannya masih ada. Ia menatapku, dalam suaranya hampir berbisik. Kacanya mungkin akan pecah sepenuhnya sebelum semuanya selesai, tapi jarum waktumu akan tetap berjalan. Kalimat itu terasa seperti peringatan sekaligus janji, dan entah kenapa dadaku terasa lebih ringan. Meski beban di kantongku kini bertambah USB hitam, yang bisa membuka pintu kebenaran atau kehancuran. Di luar, kabut musim gugur mulai menebal lagi. Aku memasukkan jam saku ke dalam saku jaket, merasakan detaknya seirama dengan denyut nadi di pergelangan tanganku. Suara dentang jam-jam tua yang pelan memudar. Ketika aku melangkah keluar toko,
membawa kopi yang masih hangat dan USB yang terasa dingin. Jalanan Portland tetap sunyi, hanya suara angin yang membawa aroma hujan dari kejauhan. Tapi dalam kepalaku ada denting samar yang terus mengingatkan waktuku untuk bergerak sudah dimulai. Lampu neon di ruang rapat itu berpendar dingin memantul di meja kayu panjang yang mengilap menciptakan bayangan kaku di dinding kaca. Untuk pertama kalinya sejak 2 dekade menetap di Portland, kota ini terasa asing. Gedung-gedung pusat kota tampak lebih tinggi dari biasanya, seolah mengawasi sementara aku berdiri di ruangan ini seorang figur yang akan segera dicoret dari semua daftar. Udara AC menusuk kulit membuat jemariku mati, rasa meski aku meremas map dokumen. Aroma kertas baru dan tinta printer tajam memenuhi hidung bercampur dengan rasa logam dari kegelisahan yang kurasakan di lidah. Langkahku ke mimbar terasa berat. Saat aku melangkah, jam saku perak hadiah, yang selama ini menjadi pengingat waktu dan restu tergelincir dari saku jas. Denting keras terdengar memecah keheningan formal ruangan. Kaca pelindungnya pecah, berkeping jarumnya berhenti. Suara detik yang biasanya menemaniku lenyap digantikan oleh denyut jantungku yang berdegup di telinga. Aku berjongkok mengangkatnya pelan serpihan kaca, menusuk telapak tanganku, meninggalkan garis merah tipis. Darah hangat meresap ke kain jas abu-abuku noda kecil tapi jelas. Di ujung meja Leon berdiri dengan sikap percaya diri yang dibuat-buat senyum tipis di wajahnya. Di layar proyektor ia menampilkan potongan laporan yang katanya bukti manipulasi keuangan yang kulakukan. Ini bukan kesalahan kecil, katanya, suaranya tenang tapi menusuk. Semua kepala berbalik ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mereka, tatapan yang sama yang dulu penuh respek, kini berubah jadi curiga dan dingin. Selina berdiri di sisi Leon, matanya tak menatapku. Gaun birunya kontras dengan wajahnya yang datar. Ketika rapat terhenti sejenak, ia maju selangkah, suaranya datar. Hampir berbisik tapi cukup jelas untuk kudengar. Aku sudah kemasi barang-barangku. Aku tinggal dengan Leon mulai malam ini. Ada koper untukmu di rumah. Sisanya, kau bisa ambil kapan sempat. Kata-katanya menancap lebih dalam daripada luka di telapak tanganku. Maribel, ibu mertuaku, duduk di kursi, pengamatnya tatapannya tajam, bibirnya terkatup rapat. Ia tidak bicara, tapi pandangannya cukup untuk menyampaikan penilaian aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Di barisan belakang Elior Vance duduk diam, matanya tidak bertanya, tidak pula menghakimi. Hanya mengamati seperti jarum jam tua yang menunggu waktu yang tepat untuk berdentang lagi. Aku berdiri kaku, suara kertas berdesir saat Dewan memeriksa berkas terakhir. Tangan kiriku terasa berdenyut, darahnya sudah mulai mengering di jas menempel lengket. Semua suara lain terasa jauh. Obrolan, pelan suara pendingin udara, bahkan denting pena di meja, semuanya teredam. Hanya suara detak jantungku yang menghantam dari dalam dada, ritmenya cepat kacau. Ketua Dewan menatapku sebentar lalu menandatangani 2 dokumen, surat pemecatan dan penarikan hak atas rumah dinas. Tinta basah di atas kertas berkilau di bawah cahaya neon. Dokumen itu diserahkan ke sekretaris tanpa suara. Ruangan terasa lebih sunyi daripada gereja kosong. Aku menatap map di tanganku kosong, seakan semua tahun kerja keras hanyalah kertas tipis yang mudah dirobek. Telepon genggam di saku celana bergetar. Suara getarnya terasa berlebihan di keheningan ini. Aku mengeluarkannya perlahan melihat pesan dari Elior. Biarkan mereka pikir kau hancur. Waktu kita akan datang. Aku membaca pesan itu 2 kali, lalu menyelipkan kembali ponsel ke saku. Jam saku yang pecah kubawa di tangan kaca yang tersisa memantulkan cahaya neon dingin. Jarumnya masih berhenti. Aku tahu ini titik terendah segalanya lepas dalam 1 hari pekerjaan rumah bahkan Selina. Tapi dalam keheningan itu ada rasa aneh kesadaran bahwa waktu meski retak dan berhenti di jamku, tetap bergerak di luar sana. Dan di sanalah mungkin jawabanku akan kutemukan. Aku berdiri di lobi hotel pusat kota Portland. Mantelku basah kuyup hujan deras di luar, seperti tirai kelabu yang menutup dunia. Setiap tetes air yang menetes dari kerah mantel terasa dingin menelusuri kulit menyatu, dengan rasa berat di dada. USB hitam di sakuku terasa lebih berat daripada seluruh tubuhku. Benda kecil itu memuat bukti yang bisa memulihkan atau sepenuhnya menghancurkan sisa harga diriku. Lantai marmer licin memantulkan cahaya lampu gantung dan aroma kopi hitam
yang pekat bercampur dengan bau kayu politur dari aula besar di ujung koridor. Di dalam aula suara kursi bergeser bisik-bisik para pensiunan yang duduk berkelompok, wajah mereka tegang dan lelah. Mereka datang mencari jawaban, bukan sekadar penjelasan. Aku melangkah masuk, merasakan setiap tatapan menempel di punggungku. Di saku jas, jam saku perak yang kacanya pecah menekan tulang rusukku. Jarumnya masih berhenti, seolah menunggu momen tepat untuk berdetak lagi, menunggu sesuatu yang belum terjadi. Elior Vance duduk di kursi samping dekat barisan belakang, tubuhnya rileks, tapi tatapannya awas. Hanya dengan anggukan kecil, ia memberiku ketenangan yang kubutuhkan. Di seberang ruangan, Leon berdiri dekat mimbar, jasnya rapi, dasinya disesuaikan berulang kali. Keringat tipis terlihat di pelipisnya, meski udara AC cukup dingin untuk membuat sebagian besar orang menarik kerah. Ia bicara pelan dengan salah satu anggota dewan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan yang mengguyur jendela besar aula. Aku melangkah ke mimbar, mantel basahku tergantung di kursi. Aroma kayu politur bercampur dengan suara rintik hujan di kaca. Ku keluarkan USB dari saku, menancapkannya ke laptop yang terhubung ke proyektor. Layar besar di ujung aula menampilkan folder rapi, berisi email berjadwal, klip kamera kantor, dan laporan transaksi yang semuanya memiliki satu kesamaan, tanda tangan Leon Ardell. Suasana ruangan berubah. Bisik-bisik berhenti digantikan oleh keheningan tegang yang hanya ditembus oleh bunyi hujan dan suara kertas laporan yang dibolak-balik. Satu persatu aku menayangkan bukti. Email yang menunjukkan penarikan dana di luar jadwal. Rekaman kamera kantor saat Leon menyerahkan amplop ke auditor internal. Laporan transaksi berulang yang menyalurkan dana pensiun ke rekening asing. Aku tidak perlu meninggikan suara. Setiap detil visual di layar sudah bicara lebih keras daripada kata-kataku. Aku hanya berdiri membiarkan bukti itu menggantikan amarah yang sudah kupendam. Leon mencoba menyela, suaranya terdengar kaku. Dana itu digunakan untuk biaya medis anakku. Operasinya menyelamatkan nyawanya. Tidak ada keuntungan pribadi. Kalimatnya menggantung di udara, mengundang tatapan campur aduk dari dewan. Dan para pensiunan marah, iba bingung. Beberapa berbisik pelan mencoba menimbang mana yang lebih berat, pelanggaran prosedur atau alasan yang menyentuh. Elior tidak berkata apapun, hanya memandangku dari kejauhan, tatapannya seperti jangkar agar aku tidak terbawa arus emosi ruangan ini. Aku menghela napas, menatap wajah-wajah yang menunggu keputusan. Hujan di luar semakin deras, suara gemericiknya seperti detik jam yang tak terdengar. Ketua Dewan menepuk meja dengan telapak tangan, suaranya keras memotong udara. Leon Ardell, Anda diskors efektif hari ini. Investigasi penuh akan dimulai segera. Semua dokumen dan akses Anda dibekukan. Dentuman suaranya seperti palu hakim dan riuh rendah kecil terdengar di antara hadirin. Leon menunduk, wajahnya pucat, sementara aku berdiri diam, merasakan beban USB di saku kuku kini terasa lebih ringan. Sebelum aku sempat berbalik, seorang anggota dewan mendekat, suaranya rendah, tapi jelas terdengar. Davin, maukah kau kembali ke perusahaan sebagai CFO? Sementara kami butuh seseorang yang bisa dipercaya sampai badai ini reda. Kata-kata itu menggantung di udara seperti tawaran yang beratnya tak kalah dengan hujan di luar. Aku menatap keluar jendela, melihat genangan air berkilau diterangi lampu jalan. Sambil merasakan jam saku, pecah di sakuku, jarumnya masih berhenti menunggu sesuatu. Hujan terus mengetuk kaca. Dan aku tahu keputusan yang akan kuambil tidak hanya menyangkut pekerjaan. Itu akan menentukan apakah aku akan membiarkan waktu berhenti bersamaku, atau memaksa jarum jamku berdetak lagi. Ruang rapat darurat itu tenggelam dalam hening yang aneh. Hanya suara mesin pendingin udara yang mendesis pelan dari sudut ruangan dan detak jarum jam dinding yang terdengar teratur, menggema di antara dinding kaca. Udara begitu dingin sampai napasku terlihat samar ketika keluar, bercampur dengan aroma kertas, dokumen, tinta printer, dan kopi hitam basi yang menunggu di cangkir retak di depanku. Retakan di cangkir itu membentuk garis menyerupai petir kecil, mengingatkanku pada kaca jam saku di sakuku. Semua yang dulu utuh kini hanya serpihan yang nyaris bertahan. Tumpukan dokumen menumpuk di atas meja konferensi yang panjang, berisi laporan keuangan, surat keputusan dewan, dan perjanjian kompensasi. Lampu putih terang menyorot ke permukaan kertas,
hingga setiap angka terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di ujung meja, para anggota dewan menatapku, beberapa dengan ekspresi netral, beberapa dengan rasa lega, karena mereka pikir masalah sudah mendekati akhir. Salah satu pengacara berdeham, suaranya serak sebelum berkata, "Davin, perusahaan ingin kau kembali memimpin setidaknya sampai restrukturisasi selesai. Kami butuh seseorang yang bisa dipercaya. Kau satu-satunya pilihan logis." Aku menatap secangkir kopi retak uapnya sudah hilang meninggalkan bau pahit yang pekat. Aku menarik napas dalam membiarkan dinginnya udara memenuhi paru-paru. "Aku tak akan kembali," kataku pelan, suaraku tetap tenang, meski jemariku terasa kaku. "Aku akan membantu menyelamatkan perusahaan, tapi dengan syarat audit independen. Dimulai besok, dana pensiun dilindungi penuh dan semua transaksi 3 tahun terakhir dibuka ke publik." Kalimatku menggantung di udara, terasa berat, membuat beberapa anggota dewan bertukar pandang. Sebelum ada jawaban, pintu terbuka. Selina masuk tanpa bicara, langkahnya sunyi di karpet tebal. Ia tidak menatapku, hanya meletakkan sebuah amplop coklat di meja di depanku. Surat cerai. Tidak ada kata, tidak ada jeda, hanya bayangan parfum samar yang tertinggal saat ia berbalik dan keluar lagi. Amplop itu terasa lebih berat dari semua berkas di meja, meski ukurannya jauh lebih kecil. Aku menatap tumpukan dokumen perjanjian kompensasi yang akan mengakhiri hubunganku dengan perusahaan, dengan rumah, bahkan dengan sebagian besar masa laluku. Aku meraih pena, ujungnya dingin di jari-jariku yang sudah mati rasa. Satu tarikan napas panjang, dan aku menandatangani setiap halaman. Setiap tanda tangan terasa seperti garis pemisah, meninggalkan jabatan, meninggalkan rumah, tapi juga menyingkirkan beban bertahun-tahun yang selalu menekan bahu. Suara printer berhenti. Ruangan kembali tenggelam dalam hening, hanya detik jarum jam dinding yang berlanjut teratur, seperti dunia tidak peduli pada semua yang terjadi di sini. Aku menutup map dokumen dan mendorongnya ke tengah meja. "Ini akhir untukku di sini," kataku datar. Tapi di dada terasa ada ruang kosong yang justru memberiku sedikit napas lega. Di sudut ruangan, Elior berdiri perlahan, bayangannya memanjang di dinding kaca. Ia mendekat, suaranya lirih, namun jernih seolah hanya untukku. "Jam bisa diperbaiki, tapi kemana kau akan memutarnya sekarang?" Kata-katanya menggema bersama suara AC, dan detak jam meninggalkan pertanyaan yang menempel lebih lama daripada dinginnya udara. Aku menggenggam cangkir kopi retak itu sebelum berdiri. Retakannya dingin di jari tapi tidak menusuk. Di luar, jendela lampu kota Portland berkelip di bawah langit malam yang dingin. Aku tahu satu hal, waktuku di ruangan ini selesai. Tapi jarum jamku meski pernah berhenti akan bergerak lagi. Hanya saja arahnya kini harus kutentukan sendiri. Nada jazz lawas mengalun pelan dari radio tua di pojok, suaranya sedikit berdesis, tapi hangat memenuhi toko jam antik milik Elior. Lampu gantung kuning temara memantulkan cahaya lembut pada meja kayu panjang yang penuh bekas goresan waktu. Di atas meja itu, Elior mengulurkan jam saku peraku, kaca barunya berkilau bening seperti permukaan danau di pagi musim semi. Pantulannya menari di permukaan kayu, terasa seperti cahaya di ujung lorong panjang, yang selama ini kulalui, lorong yang dipenuhi kabut kehilangan. Aroma minyak mesin bercampur wangi kopi hitam segar memenuhi udara, mengingatkanku pada sore-sore panjang di sini 2 tahun terakhir. Aku duduk di kursi kayu berlapis bantalan tipis, mendengar Elior bicara, sambil perlahan memutar knob jam dinding di belakangnya. "Dulu waktu aku seusiamu, Davin," katanya dengan suara serak lembut, "aku juga pernah jatuh. Bukan cuma kehilangan usaha, tapi juga keluarga. Kupikir dunia berhenti, tapi waktu kalau kau izinkan selalu memberi jalur baru. Tidak pernah jalur yang sama, tapi kadang jalur yang lebih benar." Aku menggenggam jam saku yang kini terasa lebih hangat di telapak tanganku, jarumnya mulai berputar lagi dengan suara detik mantap. Bunyi tik-tok menyatu dengan denting piano dari lagu jazz yang sedang diputar. Aku mengangguk pelan menatap kalender dinding toko yang tergantung miring. Di salah satu halaman kosong aku menuliskan tanggal dengan spidol merah, hari pembukaan William Chin Mahiro Yayasan yang akan menggunakan uang kompensasi dan sisa tabunganku untuk membantu pekerja yang diabaikan seperti aku dulu. Kalau kita bisa memastikan tak ada orang yang dipinggirkan tanpa suara, mungkin semua luka ini ada artinya, kataku pelan, lebih untuk diriku sendiri daripada Elior.
Elior menuangkan kopi ke cangkir-cangkir keramik kecil. Asap tipis mengepul bergabung dengan bau minyak mesin yang khas. Ia menatapku, mata tuanya memantulkan ketenangan. Kau tidak lagi berjuang untuk membalas dendam Davin. Itu langkah penting. Tapi kau siapkah menghadapi sorotan publik lagi? Kali ini bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang membawa cahaya. Pertanyaannya menggantung di udara menyatu dengan nada saksofon yang turun pelan dari radio. Aku mengangkat jam saku memperhatikan pantulan kaca barunya yang memantulkan wajahku sendiri. Garis lelah di sekitar mataku tetap ada, tapi di baliknya ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar rasa lega tapi juga semacam tekad. Jarum jam terus bergerak, detiknya terdengar jelas di antara denting piano dan suara mesin jam yang bekerja di seluruh toko. Bunyi itu untuk pertama kalinya sejak lama tidak terasa seperti pengingat kejatuhan, melainkan irama dari sesuatu yang baru yang siap kubangun. Elior menandai tanggal yang sama di kalendernya, menambahkan catatan kecil dengan tulisan tangan rapi hari, di mana jarum berputar lagi. Aku meneguk kopi hitam yang hangat, rasa pahitnya terasa pas di lidah. Di luar hujan tipis musim semi mulai turun menetes pelan di jendela toko, tapi tidak ada rasa dingin yang menempel. Suasana hangat dari radio kopi dan suara jarum jam membuatku sadar lorong gelap yang kutempuh selama bertahun-tahun pun akhirnya berakhir, dan di depan meski jalannya belum pasti, ada cahaya yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Jarum jam saku berdetak mantap di telapak tanganku, dan untuk pertama kali aku tak merasa harus bergegas. Setiap detik terasa cukup panjang untuk kuhirup dalam-dalam. Aku menoleh ke Elior tersenyum samar. Aku siap, tapi mungkin dengan caraku sendiri. Elior tersenyum balik, matanya berkilat. Itu saja yang dunia butuhkan darimu, Davin. Bukan kesempurnaan, hanya keberanian untuk mulai lagi. Suaranya menyatu dengan nada akhir lagu jazz yang perlahan memudar meninggalkan keheningan hangat, seolah dunia juga menunggu aku mengambil langkah selanjutnya. Angin musim panas berhembus pelan membawa wangi lavender dari taman peringatan kota yang dipenuhi bunga mekar. Di bawah tenda putih yang terbentang di tengah rerumputan, aku berdiri di podium sederhana, menatap jam saku perak milik almarhum ayah mertuaku. Kini jam itu berkilau dengan kaca, baru terletak dalam kotak kaca bening di atas meja kayu kecil. Detaknya halus, hampir tak terdengar. Tapi jika kau berdiri, cukup dekat ritmenya, bisa kau rasakan menyatu dengan udara hangat siang ini. Suara detik itu bercampur dengan tawa anak-anak yang berlarian di sekitar taman, menciptakan harmoni aneh yang terasa seperti pesan waktu terus berjalan untuk semua orang. Para pensiunan karyawan keluarga-keluarga kota dan anggota dewan kota berkumpul di bawah tenda, sebagian besar duduk di kursi lipat, sebagian berdiri di tepi jalur batu yang berkelok di antara hamparan lavender dan mawar. Suara kain bendera kecil berkibar di tiupan angin sesekali memotong keheningan yang menyertai pidatoku. Hari ini bukan tentang menatap ke belakang. Dengan marah, suaraku terdengar pelan namun jelas melalui pengeras suara kecil. Hari ini tentang memastikan generasi sebelum dan sesudah kita mendapat tempat yang layak, tentang integritas, yang bukan sekadar kata di laporan tapi napas dari komunitas kita sendiri. Aku menatap ke arah Elior yang berdiri di sisi panggung dengan senyum tipis. Matanya yang tua namun hangat tampak tenang seperti jam-jam antik di tokonya yang selalu berdetak teratur tanpa hiruk-pikuk. Ia mengangguk kecil memberiku dorongan tanpa kata. Aku mengumumkan peluncuran William Chin Mahiro, sebuah program yang bukan hanya menyalurkan bantuan dana pensiun darurat, tapi juga membuka pelatihan etika bisnis bagi perusahaan-perusahaan lokal. Supaya tidak ada lagi pekerja yang ditinggalkan tanpa suara. Dan supaya anak-anak yang tertawa di taman ini hari ini tumbuh di kota yang tahu arti kejujuran. Kataku, mataku tertuju pada sekelompok bocah yang kini berlari menuju area belajar komunitas di sisi barat taman. Di balikku, sebuah papan tulis besar dihias dengan bunga segar. Anak-anak dengan tangan kecil yang belepotan cat warna-warni mulai membuka sesi belajar pertama dengan menggambar rumah-rumah dan pepohonan tawa mereka bersahut-sahutan. Suara kuas yang menyapu papan dan langkah kaki kecil mereka berpadu dengan semilir angin, menciptakan musik alami yang lebih tulus dari lagu apapun yang mungkin diputar di acara ini. Tepuk tangan meriah pecah ketika Dewan Kota secara resmi meresmikan Yayasan Pita Merah dipotong di sisi tenda,
dan bendera kecil dengan logo yayasan berkibar ringan. Suara tepuk tangan itu menggema di seluruh taman menabrak bunga-bunga lavender yang bergoyang pelan bercampur dengan denting halus jarum jam saku di kotak kaca. Semua suara itu meski beragam terasa sinkron seperti bagian dari orkestra yang tak terlihat. Aku menatap kotak kaca di samping podium sekali lagi. Jam itu yang dulu retak dan berhenti kini berdetak mantap bukan sekadar untukku. Aku menutup pidato dengan suara rendah, tapi pasti jarum jam ini berjalan lagi bukan untukku saja, tapi untuk kita semua. Kalimat itu tenggelam ke dalam tepuk tangan yang menyusul ke dalam wangi lavender, yang memenuhi udara dan ke dalam tawa anak-anak yang terus berlari di jalur batu. Saat aku turun dari podium Elior, mendekat menepuk bahuku tanpa kata. Di kejauhan langit Portland berwarna biru pucat dengan gumpalan awan tipis. Angin membawa lagi aroma bunga suara tawa dan detak jam dari kotak kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa waktu tidak lagi menekan, tapi mengalir bersamaku. Setiap detik bukan hanya milikku, tapi milik semua yang berdiri duduk dan berlari di taman ini. Dan ketika aku menoleh ke kerumunan para pensiunan, keluarga-keluarga muda Dewan Kota dan Elior yang masih tersenyum, aku tahu meski jalanku berliku, dan panjang jamku akhirnya berjalan dengan arah yang benar. Matahari senja menyusup di antara tenda putih taman membuat kaca baru jam saku itu berkilau lembut di dalam kotak kacanya. Melihat jarumnya berdetak mantap, aku sadar perjalanan jatuh dan bangkit ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang belajar kapan harus melepaskan dan kapan saatnya membangun kembali. Kadang jembatan runtuh agar kita tahu mana yang pantas diperbaiki. Dan bagi siapapun yang kehilangan pekerjaan keluarga atau arah hidup, selalu ada jalan untuk menemukan makna baru jika berani melangkah. Pernahkah hidup memberimu kesempatan kedua dalam wujud yang tak terduga? Bagikan kisahmu di sini agar kita bisa saling menguatkan. Mau aku buat versi lebih hangat dan menyentuh lebih emosional, sedikit reflektif, atau biarkan tetap sederhana tapi tegas seperti ini?